Hello everyone, how are you today? Hopefully you are happy and healthy. Well, for today's meeting, we are going to deal with chapter 4. This is my work. In this chapter, we will learn 3 parts. First, to state things, animals, and public places around us. And then we will learn about simple present tense, and the third one we will learn about descriptive text. Are you ready? Let's start. Now let's state things around us. Please look at this picture. What picture is this? Yes, it's a classroom. Please pay attention to the things in the classroom. I'm sure you are familiar with those. Let's pronounce them all together. Please repeat after me. A globe, a globe, a clock, a clock, a cupboard, a cupboard, a board, a board, a picture, a picture, a book, a book, a table, a table, a desk, a desk, a chair, a chair, a floor, a floor, a wall, a wall, a window, a window, a door, a door, an air conditioner, an air conditioner. Ya, jadi ini adalah kata-kata yang kita jumpai di dalam classroom. Do you know the meaning of them? Of course, you know. A globe. What is the meaning of a globe? Globe dalam bahasa Indonesia. Kalau a picture, what is the meaning of it? Yeah, very good. Gambar. A chair, kursi. How about a floor? Floor? Yeah, floor means lantai. Nah, all these words are called nouns. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan kata-kata benda sebelumnya, setiap kata diawali dengan ada kata a dan juga kata n. Nah, misalnya ada a globe, a clock, a picture, a board, a book, a table, a floor, a wall, a window. Namun ada juga an air conditioner, an air conditioner. Ya, air conditioner biasanya disebut dengan AC atau penyejuk udara. Baiklah, A dan N ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan namanya artikel. Ya, artikel. Kemudian artikel A dan N ini disandingkan dengan kata benda tunggal atau kata benda yang jumlahnya 1. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan singular noun. Selain itu, artikel A dan N memiliki arti dalam bahasa Indonesia dengan sebuah, kalau dia disandingkan dengan benda. Kemudian bisa diartikan dengan seorang dan juga bisa diartikan dengan seekor kalau dia disandingkan dengan hewan. Nah, apa sih perbedaan A dan N dalam penggunaannya? Misalnya tadi pada kata a clock dan juga ada kata an air conditioner. Baiklah, berikutnya ayo kita lihat penjelasan dari keduanya. Artikel A disandingkan dengan kata benda yang huruf pertamanya diawali dengan bunyi konsonan
atau huruf mati. Konsonan itu adalah huruf mati. Sekali lagi, diawali dengan bunyi konsonan. Seperti pada contoh kata table, ya. Jadi karena bunyinya diawali dengan konsonan, makanya kita pakai a table, a mask, kemudian ada a bag, dan satunya lagi ada a laptop. Nah, keempat kata ini adalah kata-kata yang diawali dengan bunyi konsonan. Sementara artikel N itu disandingkan dengan kata benda yang huruf pertamanya diawali dengan bunyi vowel atau bunyi vokal. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan huruf hidup. Apa saja? Ya, A, I, U, E, O. Misalnya pada contoh an umbrella. Umbrella. Jadi an umbrella. Kemudian another word, ada kata an orange. An orange. Ya. Kata orange, bunyi huruf pertamanya adalah huruf hidup. Kemudian ada juga an apple. Sekali lagi, an apple. Gimana? Can you catch the point? Yep. You have to remember that the difference between artikel A dan N, kalau A itu mengawali kata benda yang bunyinya adalah konsonan, bunyi huruf pertamanya. Sementara kalau N itu bunyi huruf pertamanya adalah vowel atau huruf hidup. Well, now ada two words. Please state the correct article for those two words. The first word is university. Blah 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 university. Oke, apakah kita menggunakan A atau N? Very good. The answer is a university. A university. Why? Karena kata university ini phonetic transcription-nya adalah university. Walaupun tulisannya diawali dengan huruf U, huruf vokal, tapi cara bacanya university. Cara pengucapannya itu diawali dengan bunyi konsonan. Remember penjelasan sebelumnya, artikel A disandingkan dengan kata benda yang huruf pertamanya diawali dengan bunyi konsonan. Jadi kata bahasa Inggris itu kita mengidentifikasi bunyi. Why? Karena the way we write is different with the way we pronounce the word. Bagaimana dengan kata yang kedua? Bla 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 hour. Apakah A or N? Bla 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 hour. Iya, jawabannya adalah an hour. Why? Because the way we pronounce the word is an hour. Hour. It is started with huruf hidup. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa artikel N disandingkan dengan kata benda yang huruf pertamanya diawali dengan bunyi huruf hidup. Sekali lagi, bunyi. Dalam bahasa Inggris, we identify the sound, bunyi. Karena sekali lagi cara penulisan dan pengucapannya berbeda. Jadi kita harus mengidentifikasi phonetic transcription. Mana? Mudah bukan? Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. There are some words here. The first word is username. And then the second one is history. And then the third one is uncle. Your turn is please state A or N for each word. Username. Excellent. A username. Why? Because the way we pronounce username. Username. Jadi a username. How about history? Good job. The answer is a history.
And the last one, an ankle. Very good. Jadi, sekali lagi kita mengidentifikasi bunyi. Now we move to the next discussion. Please look at the short dialogue below. I have 2 rubbers. What about you? How many pens do you have? I have 3 pens. Have means mempunyai rubbers. Oke, penghapus. Good. Saya mempunyai 2 buah penghapus. Bagaimana dengan kamu? How many means berapa banyak. Berapa banyak bolpen atau berapa jumlah bolpen yang kamu miliki? I have 3 pens. Saya memiliki atau saya mempunyai 3 buah bolpen. Nah, dari contoh ini ada 2 kata yang digarisbawahi. Ada 2 rubbers dan juga ada kata 3 pens. Nah, 2 rubbers dan 3 pens ini menunjukkan kata benda dalam bentuk jamak atau plural noun. Yang artinya atau bahasa lainnya adalah jumlahnya lebih dari 1. Jadi 2 rubbers dan 3 pens are showing plural nouns. Sekarang kita melihat penjelasan tentang plural nouns. Aturan yang pertama untuk plural nouns, untuk menyatakan kata benda plural atau kata benda jamak, maka kita tambahkan akhiran s. Misalnya tadi pada contoh 2 books dan 3 pens. 2 buah buku dan 3 buah bolpen. Nah, karena ini dia lebih dari 1, makanya ditambah akhiran s dan pada akhir kata benda tersebut. Penjelasan yang kedua yaitu untuk menyatakan kata benda jamak yang diakhiri dengan bunyi s, sh, sh, ch, ch, x, o, dan z, maka ditambahkan akhiran es pada kata benda tersebut. Nah, misalnya pada kata a glass, sebuah gelas. Kalau gelasnya lebih dari 1, misalnya 2 glass, dia menjadi 2 glasses. Kemudian a box. Kalau pluralnya menjadi 2 boxes. And then the third one, a toothbrush. Huruf tirainya sh, dia menjadi, it will become 4 toothbrushes. Kalau misalnya ada 4. What is the meaning of toothbrushes? Ya, sikat gigi. Ada a watch. Jam tangan. Dia menjadi 3 watches. 3 watches. Kemudian a tomato. Sebuah tomat. Dia menjadi 10 tomatoes. Nah, can you catch the point? Sekali lagi, we have to remember that untuk menyatakan benda plural noun, maka ada 2. Yang pertama, kita menambahkan akhiran s, dan yang kedua yaitu akhiran es pada kata benda tersebut. Namun, ada pengkhususannya. Kalau akhiran es itu hanya pada kata-kata yang diakhiri dengan huruf atau bunyi yang sudah disebutkan pada contoh di atas. Yaitu pada kata benda yang diakhiri dengan bunyi S, sh, ch, x, o, dan z. Well, student, we come to the last part of our discussion for today. This is the important note that you have to know. Ada, kalau tadi dijelaskan, ada perubahan dari bentuk singular ke plural, itu kita tambahkan akhiran s atau es. Namun for some words like stated in this table, di tabel ini ada beberapa kata yang tidak mengikuti aturan tersebut. Makanya they are classified into irregular noun. Di antaranya ada food menjadi feet, kemudian ada tooth menjadi teeth, mouse, mice, man, woman, women, child, children, person, people.
Gimana? Mudah bukan? This is the end of our meeting. Thank you very much for joining. See you next week. Bye-bye. Stay happy, stay healthy.